Halo Sobat Semandra, kembali lagi di podcast yang udah kalian tunggu-tunggu nih, yaitu podcast After the Bell. Episode podcast kali ini sangat istimewa loh, karena ini adalah podcast yang pertama tayang pada tahun ajaran 2025-2026. Bersama saya, Fajar Satriatama selaku host di podcast kali ini. Dan kami juga sudah mengundang bintang tamu yang sangat istimewa loh guys. Sangat-sangat keren bintang tamu ini. Kalian pasti udah penasaran kan? Oke, without any further ado, langsung aja kita tanya-tanya yuk. Halo. Hai. Boleh tolong perkenalkan diri terlebih dahulu nggak nih dari nama sama kelas? Boleh. Halo teman-teman semuanya, perkenalin nama aku Shibil Syakila Rinoko, biasa dipanggil Shibil. Aku dari kelas 11 F8. Shibil. Oh ya, dengar-dengar kamu ikut Paskibraka Provinsi ya? Iya, betul. Boleh dong aku tanya-tanya beberapa hal? Boleh. Oke, apa yang memotivasi kamu untuk menjadi bagian dari Paskibraka Provinsi? Tentunya banyak ya. Yang pertama, salah satunya untuk mengembangkan diri, seperti kedisiplinan, terus fisik, dan juga mental. FYI, dulu aku pas SD itu udah pernah ikut lomba variasi PBB. Nah, dari situ aku tahu bahwa bakatku itu di situ. Nah, jadi di SMA kemarin aku memutuskan buat daftar Paski Kecamatan, dan di kelas 11 sebenarnya aku tuh agak pesimis dan bingung untuk ikut atau tidak. Tapi lagi-lagi aku mendapat motivasi dari orang tuaku yang selalu mendukung aku. Dari situ aku terbangun lagi semangatku dan termotivasi untuk daftar Paskap tersebut untuk membuat mereka bangga dan juga tersenyum. Selain itu kan sebagai Gen Z kan sering scroll sosmed, nonton TV gitu ya. Nah, di situ aku sering lihat nih Paskibraka di situ, kayak aku itu kayak keren banget, dan aku bayangin betapa bangganya mereka saat namanya disebut sebagai Paskibraka nih. Nah, di situ aku juga termotivasi banget untuk jadi seperti mereka gitu. Oke, terus bagaimana perasaan kamu saat kamu mengetahui bahwa kamu telah menjadi bagian dari yang kamu impi-impikan itu? Wah, kalau itu sih campur aduk ya. Waktu pertama kali aku tahu, waktu diumumin waktu itu aku lolos, pastinya sangat bangga ya, karena hasil kerja keras saya dari banyaknya seleksi yang ketat dan juga latihan yang berat akhirnya membuahkan hasil yang diinginkan nih. Pastinya seneng banget, bisa membanggakan orang tua juga, kerabat, dan juga rekan-rekan. Sangat bangga dengan pencapaian aku. Tapi di saat itu juga saya merasa bahwa tanggung jawab saya tuh semakin besar gitu loh, karena di situ kan saya tidak hanya membawa nama baik diri saya sendiri ya, saya juga membawa nama baik sekolah, lalu daerah kabupaten asal saya, seperti itu. Oke. Boleh tolong ceritain nggak nih dari awal mula kamu seleksi sampai terpilih menjadi Paskibraka Provinsi? Boleh. Jadi buat Paskap ini kan di sekolah nggak ada seleksi ya, jadi langsung ke sana. Kalau beda sama Pasket kan diseleksi dulu di sekolah, baru ke sana. Nah, kalau Paskap ini karena peminatnya mungkin lebih sedikit, jadi kita langsung dikirim ke kabupaten. Nah, saat itu kita di sana selama kurang lebih 1 minggu. Kita melaksanakan seleksi di sana seperti push up, sit up, lari 12 menit. Lalu ada tes kesehatan, parade, dan juga wawasan kebangsaan dan juga pengetahuan umum. Nah, di situ selang mungkin 2-3 minggu diumumin untuk 5 besar perempuan dan 5 besar laki-laki dipanggil lagi untuk seleksi ke provinsi. Nah, di situ aku seleksi lagi di kabupaten, dan alhamdulillahnya yang lolos aku buat diwakilin untuk provinsi. Nah, selang beberapa hari aku dikirim ke provinsi untuk seleksi lagi di sana. Dan ya, kita digembleng lagi, tes fisik lagi, mental lagi, bahkan wawasan kebangsaan lagi yang lebih susah, pastinya lebih berat juga ya, seleksi di sana lebih ketat karena di provinsi. Dan kurang lebih 3 hari saya di Semarang diseleksi. Setelah itu diumumkan dan alhamdulillahnya saya lolos, dan juga saya sempat diberi kesempatan untuk seleksi di nasional, tetapi belum rezeki. Jadi saya tetap bertugas menjalankan tugas di provinsi dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi.
Wah, keren banget dong udah sampai nasional. Tapi kalau sampai provinsi aja udah keren banget gak sih sebetulnya? Keren, Sibyl nih keren banget. Terus kan kamu selama menjadi paskibraka provinsi kan ada yang namanya karantina nih. Nah, apa aja momen yang paling berkesan buat kamu selama kamu menjadi paskibraka provinsi? Nah, yang paling berkesan tuh pastinya waktu hari H pengibaran ya, pas 17 Agustus. Itu paling nggak bisa banget dilupain, karena di situ semua mata pasti tertuju kepada kami ya, di tengah lapangan. Apalagi di situ juga ada orang tua kami yang jauh-jauh diundang sampai ke provinsi untuk melihat anaknya tampil setelah kurang lebih 2 minggu kita pelatihan di sana. Dan juga momen lainnya yang tidak bisa dilupakan yaitu saat malam hari setelah penurunan, itu adalah malam resepsi. Dan di situ juga kami pertama kali dipertemukan dengan orang tua kami setelah kurang lebih 2 minggu kami tidak berkomunikasi di sana karena tidak boleh membuka HP ya. Nah, di situ juga pastinya nggak ada yang nggak nangis dong. Di situ pasti nangis semua, haru karena sudah menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Keren banget dong. Oh ya, selain kamu ikut paskibraka provinsi, kamu juga ikut OSIS di SMA Negeri 1 Kartasura ini ya? Iya, benar. Oh ya, boleh dong aku tanya-tanya satu hal saja. Boleh. Oke, apa keuntungan yang kamu dapatkan setelah kamu mengikuti OSIS? Pastinya banyak banget ya, organisasi itu pasti punya manfaat yang baik banget, seperti melatih kepemimpinan, juga melatih soft skills seperti negosiasi, public speaking, problem solving, dan juga kerja tim. Nah, selain itu juga bisa menambah relasi teman baru dan juga menambah pengalaman organisasi baru seperti menjadi panitia event dan lain-lain. Oh ya, teman-teman, besok di tahun depan di tanggal 15 Februari ada LKBB Oscar nih. Jangan lupa nonton ya, @LKBB Oscar, kepoin IG-nya. Tuh, jangan lupa nonton ya guys, pasti seru banget LKBB Oscar tuh. Ya, oke. Terus kan kamu nih banyak banget kegiatan kan. Kamu juga pasti susah untuk mengatur waktu. Nah, kalau buat kamu sendiri, tips dari kamu untuk mengatur waktu antara paskibraka provinsi, OSIS, dan waktu sekolah tuh gimana? Kalau dari aku sendiri ya, untuk paskib provinsi ini kan waktu itu kan mengharuskan untuk 2 minggu tuh pemusatan di sana ya, di Semarang. Jadi untuk fokus aku waktu itu 100% ke sana dulu. Nah, untuk sekolahnya waktu itu aku di dispense selama kurang lebih 2 minggu. Jadi untuk mengatur waktu tuh setelah pengibaran ini kan aku udah nggak tugas-tugas lagi. Nah, jadi aku minta list tugas ke teman dan langsung aku kerjain di rumah dan aku susulin ke guru waktu itu. Dan untuk ngejar materi sendiri itu aku sekarang ikut les tambahan. Nah, untuk organisasi pas aku di sana aku komunikasiin sama teman satu sekbid aku buat handle dulu sementara nih. Jadi dengan adanya disiplin dan komunikasi yang baik, pastinya semua tanggung jawab akan terlaksana dengan baik juga. Keren banget. Oke, terus kalau semisal nih kamu lagi berada di titik yang rendah banget, kamu capek, kamu lelah, terus kamu bingung mau ngapain, itu apa yang akan membangkitkan semangat kamu pagi? Pastinya semua orang pernah ada di titik yang burnout banget. Nah, kalau aku sendiri sih buat balikin semangat aku lagi, aku inget ke tujuan awal aku. Ingat kenapa aku sampai di titik ini juga. Pastinya aku juga tahu resiko yang aku ambil dan pastinya aku juga nggak bakal nyesel atas apa yang udah aku lakuin. Dan kalau ingat senyum orang tua, bangganya orang tua ke aku, pasti aku bakal semangat lagi nih. Dan untuk naikin mood aku biasanya aku kayak dengerin musik, terus scroll video, nonton film, dan juga makan makanan yang enak. Itu bisa naikin mood aku banget gitu. Oke. Sebelum mengakhiri podcast kali ini, boleh nggak nih Sibyl memberikan kata-kata? Boleh. Buat teman-teman di rumah, aku cuma mau bilang sama kalian, kalau misalnya kalian punya impian apapun itu, sekecil apapun itu, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena biasanya yang bikin kita gagal itu bukan karena kita nggak mampu, tapi biasanya kita sudah pesimis duluan sebelum memulai. Makanya dari itu, percayalah, pasti semua usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jangan pernah takut untuk bermimpi dan berani melangkah.
Nih, keren banget nih Sibil. Oke, terima kasih Sibil sudah menjadi narasumber pada podcast kali ini. Terima kasih juga untuk para penonton yang tetap setia menonton After the Bell sampai saat ini. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. untuk Sibil karena sudah berbagi pengalaman, sudah mau menjadi narasumber, sudah memberi motivasi. Oh ya, untuk kalian yang ingin memberikan saran, kritik, apapun itu, langsung saja hubungi pada sosial media di bawah ini. Oke, karena kita sudah sampai di penghujung acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya Fajar Satyatama selaku host di podcast kali ini, dan ini Sibil Sakilarinoko selaku narasumber. Pamit undur diri. See you in the next After the Bell. Bye.